Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni setiap tahunnya. Gagasan utama di balik perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah untuk menyoroti pentingnya lingkungan dan mengingatkan orang-orang bahwa alam tidak boleh dianggap remeh. Seorang penggiat lingkungan berikut ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya peduli kepada lingkungan, dimulai dari hal yang kecil seperti mengelola sampah rumah tangga. Umi Tuti Asmawi namanya. Warga sekitar biasa memanggilnya Umi. Ibu 3 anak dan nenek 7 cucu ini sangat terkenal di daerah tempat tinggalnya di Jalan Haji Gaim, RT 10 RW 2, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di usianya yang tidak muda lagi, Umi masih terus berkontribusi demi lingkungan yang lebih baik. Tidak ada satu hari pun yang dilewati Umi Tuti Asmawi tanpa melakukan kegiatan untuk lingkungan. Setiap paginya, Umi mendatangi satu persatu rumah warga untuk mengambil sampah yang sudah dikumpulkan di rumah masing-masing. Umi tentunya tidak sendiri, ia dibantu oleh petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dan juga para relawan. Tidak mudah melakukan aktivitas pengumpulan sampah ke rumah-rumah warga di masa pandemi seperti saat ini. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat baik Umi. Bermodalkan sarung tangan tebal serta masker, Umi berjalan ke rumah-rumah warga di sekitar tempat tinggalnya untuk mengambil sampah rumah tangga. Seakan tak mengenal lelah, Umi terus berjalan dan mengitari daerah tempat tinggalnya guna mengumpulkan sampah-sampah yang ada. Sampah-sampah ini kemudian dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah gerobak pengangkut sampah milik Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Di atas gerobak ada seorang petugas yang memilah sampah, memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Setelah hampir 1 jam mengumpulkan sampah rumah tangga, gerobak yang semula kosong lama-kelamaan terisi penuh oleh sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh Umi, petugas lingkungan hidup, dan juga para relawan. Memang harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup semua sampah bisa terkelola dari sumber. Nah, pasti ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola semacam pempes dan sampah-sampah multilayer. Nah, itu mungkin itu yang nanti dibawa oleh tim atau truk dari Dinas Lingkungan Hidup ke Bantar Gebang. Jadi harapannya dari pengolahan sampah maupun baik dari bank sampah maupun sejenisnya itu seminimal mungkin sampah yang tidak dibuang ke Bantar Gebang semacam residu itu seminimal mungkin. Semuanya bisa dikelola dari sumbernya termasuk dari bank sampah. Harapannya pada masyarakat agar masyarakat lebih banyak lagi yang tergerak hatinya untuk membantu lingkungan kita. Nah, karena di tahun 2021 prediksinya itu Bantar Gebang akan mencapai puncak kapasitasnya atau overload. Ya mungkin kalau misalkan Bantar Gebang itu udah penuh, kita yang tadinya bisa
membuang sampah dan diangkut oleh petugas gerobak. Nah sekarang ketika petugas gerobaknya tidak bisa ngangkut karena bantar gebangnya penuh, mau dibawa kemana sampah yang kita hasilkan? Yuk pada masyarakat, mari bersama-sama kita kelola sampah dari sumber. Ternyata sampah yang selama ini kita hasilkan, yang tadinya kita buang sekarang menjadi atau mempunyai nilai. Jika semua sampah sudah selesai dikumpulkan, kini waktunya gerobak sampah pergi. Sebelum pergi, petugas LH menyerahkan karung yang berisi sampah organik kepada Umi. Sementara sampah anorganik dibawa oleh petugas ke TPS yang disediakan oleh Sudin LH di masing-masing kelurahan untuk selanjutnya dibawa ke Bantar Gebang. Umi kembali ke rumahnya tidak dengan tangan kosong. Sampah organik berhasil dikumpulkannya untuk selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos, cairan ajaib ekoenzim, serta pakan maggot. Begitu tiba di rumah, Umi langsung memilah sampah organik, memisahkan antara sampah yang masih segar dan sampah yang mulai membusuk. Sampah yang mulai membusuk akan diproses menjadi kompos, sementara sampah yang masih segar akan digunakan untuk pakan maggot dan pembuatan ekoenzim. Maggot, belatung pengurai sampah ini sangat besar manfaatnya dalam mengurai sampah organik. Bayangkan saja, dalam waktu 1 hari, 3 kg maggot mampu mengurai 15 hingga 20 kg sampah organik. Untuk membuat pakan maggot, bahan yang dibutuhkan selain sampah organik yaitu dedak. Setelah sampah organik dan dedak dicampur, maggot siap menyantap makanannya ini hingga habis. Setelah berumur 19 hari, maggot siap dipanen. Caranya, pisahkan maggot dari bekas pakannya atau yang disebut dengan kasgot. Kasgot ini tidak langsung dibuang begitu saja, namun dapat dijadikan pupuk organik. Karena memakan sampah organik, maggot mempunyai kandungan protein dan gizi yang tinggi. Oleh sebab itu, sangat baik dijadikan pakan unggas dan ternak. Maggot yang tidak dijadikan pakan unggas dapat diternak kembali. Setelah maggot menjadi pupa, seminggu kemudian pupa menjadi lalat hitam. Lalat hitam yang kawin kemudian akan bertelur dan menetaskan baby maggot.
Baby maggot inilah yang kemudian didistribusikan kembali kepada warga yang membutuhkan untuk mengurai sampah organik. Selain dijadikan sebagai pakan maggot, sampah organik juga dijadikan sebagai bahan pembuatan ekoenzim, cairan ajaib yang banyak sekali manfaatnya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu wadah dari bahan plastik, pisau, talenan, alat pengukur air, timbangan, gula merah, air bersih, dan tentu saja sampah organik. Khusus untuk ekoenzim, sampah organik yang diperlukan yaitu batang sayuran dan kulit buah yang masih segar. Semua ini dicuci bersih, ditambah dengan gula merah, dan campuran air bersih dengan perbandingan 1:3:10. 1 gula merah, 3 sampah organik bersih, dan 10 air bersih. Campur ketiga bahan ini dan masukkan ke dalam wadah plastik, kemudian tutup rapat. Diamkan saja, namun 2 kali dalam seminggu atau 2 minggu, tutup botol harus dibuka untuk mengeluarkan gas ozon dari dalam wadah. Melalui proses fermentasi selama 3 bulan, ekoenzim siap dipanen. Selain dijadikan sebagai pakan maggot dan bahan pembuatan ekoenzim, sampah organik juga dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Berbeda dengan ekoenzim yang memerlukan sampah organik yang masih segar untuk pembuatannya, pembuatan pupuk kompos memerlukan sampah organik yang sudah layu dan beraroma tidak sedap. Untuk pembuatannya, sampah organik yang layu dan tidak segar ini ditambahkan ke tanah biasa atau pupuk yang sudah jadi. Siapkan wadahnya, kemudian masukkan tanah atau pupuk jadi pada alas wadah. Di atas tanah ini, beri sampah organik, kemudian tanah lagi, dan sampah organik lagi. Terus lakukan lapis demi lapisnya. Apabila ada sampah organik yang belum terpotong, kita harus memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar membantu mempercepat proses penguraiannya. Jika sudah selesai membuat lapisan-lapisannya, tutup rapat wadah dan aduk seminggu sekali. Dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan, kompos sudah jadi dan siap didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Atau warga bisa mengambil langsung kompos ini di rumah Umi, sebab kompos ini juga berasal dari sampah warga sendiri. Pilah sampah dari sumber tidak hanya berlaku untuk sampah organik. Sampah anorganik juga bisa dipilah-pilah dan yang mempunyai nilai jual bisa disetorkan ke bank sampah yang dikelola oleh Umi Tuti Asmawi. Kesadaran warga sekitar tempat tinggal Umi untuk memilah sampah rumah tangganya sendiri sangat tinggi. Antusias warga untuk menjadi nasabah bank sampah juga patut diapresiasi. Lihat saja antrian warga yang bersemangat membawa sampah organiknya ke rumah Umi untuk ditimbang dan dijadikan rupiah. Saya rutin ikut penimbangan karena di rumah juga simpen berbagai macam paket. Itu kan paket suka ada sampahnya, seperti sampah plastik dan kardus itu biasa untuk membungkus paket saya. Nah ternyata saya juga baru tahu setelah edukasi, lihat berbagai macam berita, ternyata itu bisa ditimbang di bank sampah. Nah kemudian manfaatnya juga saya rasakan sekali, terutama untuk diri saya sendiri dan masyarakat. Diri saya sendiri, pertama saya bisa meneladani diri saya sendiri di dalam lingkup keluarga saya, bahwa sampah itu tidak semua
tidak didaur ulang, tidak bisa didaur ulang, tidak bisa menghasilkan rupiah. Masih ada kok sampah-sampah yang sekitar kita itu bisa dijadikan rupiah. Meskipun nilainya tidak besar kan itu berarti sekali buat lingkungan, terutama di keluarga. Setelah lingkungan keluarga kita sudah memahami, nah pasti manfaatnya juga akan dirasakan seluruh masyarakat sekitar rumah kita. Nah, pasti masyarakat juga akan merasakan pertama bukan hanya dampak ekonomi, itu sudah pasti karena ketika kita ke bank sampah, kita tabung sampah, pasti itu sudah jadi rupiah. Nah, yang kedua, masyarakat juga tahu bahwa oh cara menjaga lingkungan yang paling sederhana seperti ini ya, kita memilah sampah dari rumah, mana kardus, mana plastik bekas paket, mana botol dan gelas yang sudah kita pakai itu bekas air mineral, itu kan bisa kita kumpulkan, kita jeniskan, kita bersihkan di rumah. Ternyata itu jadi rupiah. Nah, yang paling luar biasanya lagi masyarakat dan generasi muda seperti saya ini penggeraknya gitu. Jadi merasa bangga aja bisa menjadi bagian dari salah satu penyelamat dan pelestari lingkungan. Menjadi bagian dari salah satu penyelamat dan pelestari lingkungan. Hal ini jugalah yang dipilih Umi untuk dijalaninya setiap hari. Bahkan hingga saat ini edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan terus digaungkan Umi Tuti Asmawi lewat klinik daur ulang sampah miliknya. Kegiatan di klinik daur ulang ini sebagai petani sampah sangat banyak untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Salah satunya bagaimana kita bisa meneladani pilah sampah dari sumber. Alhamdulillah hasilnya bisa memotivasi warga untuk mulai tidak lagi membuang sampah. Terus yang kedua ada kegiatan juga sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat. Bagaimana bisa kita bersama-sama belajar mengelola lingkungan. Yang paling utama sih yang butuh diedukasi itu pola pikir dan perilakunya. Pola pikir dan perilakunya di sini kita bisa belajar bersama. Terus ada juga kegiatan yang dilakukan di sini ini kita melayani warga untuk belajar edukasinya, bagaimana memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik yang tidak ada nilai jualnya untuk dijadikan bahan yang lebih berguna, produk yang lebih berguna. Kalau organik pelatihan bisa jadi pupuk kompos dan anorganik yang tidak ada nilai jualnya bisa dijadikan bahan edukasi daur ulang. Terus ada juga kegiatan bank sampah. Nah, kita buka bank sampah itu untuk melayani warga di sekitar lingkungan, tidak hanya sekitar lingkungan. Dari manapun mereka datang, kita melayani dengan hati untuk menimbang sampah yang sudah dihasilkan dari rumah itu, disetor ke bank sampah yang kita buka. Sesuai dengan perjanjian warga, kegiatan kita per 2 minggu sekali, karena memang sampah skala rumah tangga. Di lingkungan klinik daur ulang sendiri kita punya percontohan TPS 3R sederhana yang kita sudah terapkan. Jadi ada pengelolaan sampah organik, ada pengelolaan sampah anorganik, semuanya ada di sini yang bisa dimanfaatkan oleh warga, tidak hanya DKI Jakarta, tapi dari manapun mereka datang, boleh datang ke sini. Dan itu banyak banget kegiatannya. Pengalaman hidup mengajarkan Umi untuk kuat dan bisa menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya menjadi sebuah berkah. Dengan cara yang sederhana, Umi berinovasi sendiri dengan segala kekurangannya dan membagikan pengalamannya itu kepada orang lain. Kepada setiap orang yang dijumpainya, Umi selalu mengatakan bahwa sampah bisa menjadi potensi yang luar biasa untuk memberdayakan masyarakat dan mendongkrak perekonomian keluarga. Dari pengalaman hidup, Umi ini adalah anak buruh tani. Berbagai macam yang dinamakan, sebenarnya kita tidak boleh bilang kesulitan, itu takdir Allah buat Umi. Tapi dari kekurangan ekonomi yang ada, membuat kita anak-anak dari Simbok dan Bapak ini kuat. Kuat dalam artian kita lebih bisa bagaimana memanage dari yang kurang ini bisa menjadi berkah dan bisa belajar sabar dari sana.
Nah, dari sinilah Umi coba berinovasi dari diri Umi sendiri. Belajar dulu dari diri kita sendiri. Dengan segala kekurangan ini, bagaimana saya bisa membuat dari kekurangan ini menjadi berkah. Nah, begitu kita sudah belajar dari awal diri kita dan dari rumah kita serta keluarga kita, alhamdulillah di luaran sana saudara kita banyak banget yang membutuhkan bantuan kita, yang disebut saudara kita kurang mampu, yang mereka berada di lingkungan kumuh. Ini yang menjadi terketuk hati Umi. Saya bisa dengan cara sederhana. Kenapa tidak saya tularkan apa pengalaman yang saya dapat ini untuk saya bagikan ke saudara-saudara saya dimanapun berada. Dan ini Masya Allah banget. Akhirnya Umi gabung di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Menjadi relawan. Karena ternyata program itu sangat-sangat luar biasa bagus. Umi selain mendapatkan pelajaran juga mendapatkan pengalaman baru untuk lebih mudah merealisasikan impian-impian saudara kita yang mereka juga tidak ingin disebut warga miskin. Sampah itu bisa menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk memberdayakan masyarakat. Selain lingkungan kita bersih dan sehat, yang insya Allah akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, sampah itu juga bisa menjadi modal utama untuk mendongkrak ekonomi keluarga. Memberdayakan masyarakat dan mendongkrak perekonomian keluarga dapat dilakukan melalui edukasi daur ulang. Edukasi daur ulang ini membutuhkan sampah anorganik berjenis botol, kain, dan plastik. Meskipun hari sudah berganti malam, klinik daur ulang sampah Umi Tuti Asmawi tetap dipenuhi oleh orang-orang yang memang mau belajar tentang edukasi daur ulang. Dompet, topi, bros, hingga tas cantik berbagai ukuran dan motif ini dibuat dari sampah atau barang bekas yang dibuang warga. Di tangan mereka yang kreatif, sampah memang dapat disulap menjadi sesuatu yang berharga, misalnya saja seperti barang-barang yang ada di tempat ini. Bungkus kopi dan kantong plastik yang dibuang warga hingga daun-daun kering yang jatuh dari pohon ternyata dapat dimanfaatkan untuk dijadikan barang-barang yang bernilai jual dan pakai. Kita tidak akan menyangka bahwa dompet dan tas cantik ini dibuat dari ratusan bungkus kopi yang sudah tidak terpakai lagi. Kreativitas memang dapat mengubah apa yang tidak terpakai dan tidak dibutuhkan warga menjadi sesuatu yang berguna. Warga memanfaatkan sampah dan membuatnya menjadi barang yang berguna, bahkan bernilai jual tinggi. Selain dapat memberikan tambahan penghasilan, sampah yang didaur ulang juga dapat membuat lingkungan bebas dari sampah. Mari kita bersama-sama menciptakan Indonesia bersih dan bebas sampah 2025. Kalau tidak bersama-sama, tidak akan bisa kita tercapai program Indonesia Bebas Sampah 2025. Jangan menunggu tsunami sampah dari Bantar Gebang menguruk DKI Jakarta khususnya baru kita sadar. Mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri, kalau bisa kita tidak usah menunggu nanti. Kalau kita bisa, kenapa harus kita menunggu orang lain? Sama-sama kita ciptakan lingkungan bersih dan sehat, masyarakatnya berdaya, tunas bangsanya cerdas, insya Allah Indonesia akan bisa tercipta Indonesia Bebas Sampah 25 dan perekonomian akan kembali membaik.